Oke. Biasa saya selalu nggak kelihatan di kamera Bu Erna. Kali ini pasti kelihatan, Bu. Saya buka semua nih. Bu Suryani udah Ini nonton tuh? udah Udah kelihatan? rekod nih. Bu Suryani. Tunggu ya. Oh, lihat. Senyum ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, senyum. Oke. Kita cek dulu, nanti jangan hilang pula fotonya. Yang melahirkan siapa? Kelas 94 kayaknya, Bu. Oh iya ya 94. Kelas kita belum ada. Calon ada mungkin ada. Iya. Belum. Gimana Pak Jal, udah siap? Halo Bu Emi. Ya. Ya kenapa Bu Emi? Siapa yang presentasi kelompok kita? Bu Erna, saya nggak pakai laptop nih, saya pakai HP soalnya nih, susah nih. Oh ya ya ya. Ya ya boleh Bu Erna aja. Saya pakai HP, charger laptop ketinggalan di sekolah. Ya. Kami yang share, Pak Jal yang ngomong ya. Oh, karena nampak di HP kecil nih. Udah Bu Erna Oke, aja. siap.
Ini buka aja nanti. Ini presenter. Apa? Moderator ya. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat Allah jualah kita kembali dapat bersama di forum yang mulia ini. Selawat riring salam Al-Fatihah kita sampaikan ke junjungan alam suri teladan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan dapat memimpin kita menuju jannahnya Allah. Amin. Yang saya hormati Ibu pengajar praktik yang telah hadir pada hari ini, juga teman-teman sekalian yang pada hari ini tentunya mungkin agak terombang-ambing ya jadwalnya ya, karena kita berempati kepada salah seorang teman kita, tidak di kelas ini, di kelas lainnya ya, yang semestinya memang jadi saya pakai untuk jadwal kita. Kenapa? Karena dari demonstrasi kontekstual ke elaborasi pemahaman itu hanya selang sehari kawan-kawan. Jadi kalau nggak kita selenggarakan hari ini, mungkin teman-teman nggak punya kesempatan lagi, maka kita tidak bisa menyelenggarakan Vikon. Nah, karena itu saya merubah menjadi sore ini, dan nanti tepat pukul 7 saya juga akan belajar ya bersama para instruktur yang akan membekali instruktur lainnya ya di kelas kami nanti pukul 19. Nah, karena saya mohon maaf Anda yang mungkin sepertinya merubah-rubah jadwal ya. Mungkin ini baru sekali ini saya melakukan yang seperti ini ya, karena saya harus mengambil keputusan, dan keputusan itu mungkin tidak mungkin menyenangkan semua orang, tetapi saya merasa saya yang memahami sikonnya dan saya yang punya kewenangan, sehingga walaupun mungkin tidak menyenangkan teman-teman semua ya, tetapi harus kita lakukan ya, karena empati kita kepada salah seorang teman kita di kelas 94. Semoga hari ini beliau dimudahkan, yang namanya juga operasi ya, barangkali kan belum bisa untuk sadar, ataupun mungkin kita nggak tahu jam berapa operasinya. Mudah-mudahan besok beliau udah siap untuk mengikuti walaupun terbaring ya. Nah itu dia. Baik kawan-kawan, kita langsung saja. Saya akan coba share screen. Ya, kita berada pada ruang kolaborasi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sesi 2 yaitu sesi presentasi. Nah, paket modul besarnya adalah modul 3
di mana modul 3.1 ini berisikan tentang kompetensi kita untuk mengambil keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, jadi ini mengambil keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kita akan bersama selama 3 jam pembelajaran, berarti lebih kurang 2 jam 15 menit ya, seperti biasa. Fasilitator Intan Nirmala Hasibuan, di mana kompetensi lulusan yang dituju, guru penggerak secara aktif meningkatkan kompetensi dan kematangan diri, menggerakkan komunitas sekolah, mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Capaian umum modulnya adalah bagaimana kita secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan diri. Guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini capaian khusus modulnya adalah kita nanti dapat berbagi, berkolaborasi, menerapkan bagaimana mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Nah, agendanya cuma 3 nih, pembukaan, presentasi, dan penutup. Nah, kesepakatan belajar kita masih sama ya, di mana kita memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka, dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Di sesi 2 ini, kita dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok dalam menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan, dan saling memberi tanggapan positif reflektif terhadap presentasi kelompok lain. Nah, ini kita akan bersama selama 105 menit. Di presentasi kelompok nanti akan ada teman-teman akan menyajikan kasus yang teman-teman angkat ya selama 20 menit ya. Kemudian juga menyampaikan analisis studi kasus kelompok lain ya. Saat nanti orang lain menyajikan tentunya. Kemudian juga memberikan tanggapan, merespon kelompok penyaji, dan penugasan merevisi hasil kerja kelompok ya. Nah, jadi kita akan masing-masing ya menyajikan studi kasus pilihan kelompok yang telah kita buat kemarin ya, mengikuti persyaratan yang tertera pada rubrik penilaian. Daftar checklist tadi teman-teman ya. Apakah ada mengandung unsur dilema etika? Apakah dasar pengambilan keputusannya menerapkan 3 prinsip? Nah, kemudian 9 langkah pengujian keputusan yang apakah sudah dilalui, yang mananya yang dari sisi apa mungkin yang paling menonjol ya. Jadi setiap kelompok penyaji akan mendapatkan satu kelompok hadirin yang bertugas memberikan tanggapan atau masukan konstruktif atas presentasi kelompok penyaji. Jadi kalau kelompok 1 tampil direspon oleh kelompok 2 ya hadirinnya ya. Kelompok 2 direspon oleh kelompok 3. Kelompok 3 nanti tampil akan hadirinnya adalah kelompok 1 ya. Ya, nanti kalau bingung kita buka sesi pertanyaan. Nah, kelompok penyaji nanti akan mendapatkan waktu 20 menit ya. Kemudian ada tanggapan dan pertanyaan dari lain 10 menit. Kemudian respon dari kelompok penyaji 5 menit. Nah, ini karena kita di kelas ini hanya 3 kelompok ya kawan-kawan ya. Benar nggak 3 kelompok? Benar, Bu. Oke. Yang kelas calang yang agak sulit karena 4 kelompok, jadi waktunya bertambah singkat mereka ya. Kemudian kita merevisi. Nah, menjadi moderator dari kelompok penyaji yang memandu jalannya presentasi kelompok. Ini tugas moderator ya. Kemudian menjadi penyaji yang mempresentasikan hasil analisis kasus pilihan, kesepakatan kelompoknya sesuai alokasi waktu. Kemudian ada yang menjadi penanggap, siapa itu? Saya ulang ya.
Kalau kelompok 1 menjadi penyaji, berarti kelompok 2 biar mudah ya, menjadi hadirin. Jadi sama lah kayak kita ini. Nah, kelompok 3 ngapain? Kelompok 3 diam dulu barangkali. Ya, boleh mengamati. Kalau ada sisa waktu mau nanya, saya rasa nggak ada masalah juga. Nanti kelompok 2 itu akan direspon oleh kelompok 3 hadirinnya. Dan kelompok 3 akan direspon oleh kelompok 1. Ya. Nah, menjadi kelompok lain yang menyimak ini PPT-nya mungkin apa maksudnya nih, ya. Kemudian merevisi hasil kerja kelompok dan mengunggah tugas di LMS. Nah, ini ada nih, ya. Ini tidak harus sih, ya. Kayak kita mau bagi juga boleh, atau mau ikut ini juga boleh, ya. Kelompok 1 penanggapnya kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2. Itu sama aja sih sebenarnya, ya. Jadi kita tadi udah sepakat gimana? Atau mau yang ini atau gimana? Lebih mudah kayaknya kelompok 1 ditanggapi kelompok 2, kelompok 2 ditanggapi kelompok 3, kelompok 3 ditanggapi kelompok 1. Nah, ini dia, ya. Jadi semuanya 35 menit. Nah, umpan balik tanggapan haruslah ya sudah menerapkan tentang ya tanggapan yang kita beri, pertanyaan yang kita beri adalah apakah hasil kelompok yang mempresentasikan sudah menerapkan pengambilan keputusan apapun kasus yang dia pilih ya, berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian. Kemudian apakah keputusan yang diambil dengan hasil analisis kelompok kita. Misalnya kelompok 1 begini A ya, ternyata kelompok 2 menganalisisnya itu B ya. Apabila berbeda, apa yang berbeda? Kenapa berbeda? Ya. Apabila sama, mari kita saling memberi penguatan. Ya, itu dia. Mungkin ada alasannya yang belum bisa kita tambahkan, kenapa enggak kita sarankan sama teman kita ya. Waduh, publik penilaian. Saya akan membesarkan dulu. Nah, kualitas isi materi dari kasus pilihan. Jika kolaborasi itu hebat ya, pemilihan studi kasusnya baik dan tepat, mengandung ada di dalamnya unsur dilema etika, ya, ada pemilihan paradigma prinsip yang dianut serta 9 langkah kemudian telah tampak dan disajikan dengan sangat baik. Ada unsur refleksi dari hasil pengujian, ya, mengandung unsur tak terduga, ya. Penyajiannya utuh, runut, komprehensif, dan mudah diikuti. Barangkali muncul opsi trilema barangkali ya. Bukan dilema lagi. Ada trilema lagi ya. Kemudian efektivitas penyampaian studi kasus. Nah, penyampaian kelompoknya sangat baik, penggunaan bahasa komunikatif, ya, kata dan proyeksi vokal, setiap anggota kelompok harmonis, kompak ya. Nah, ini ada 25%. Kemudian masukan atau tanggapan. Kelompok sangat aktif dan apresiatif dalam memberikan tanggapan dan masukan konstruktif dari kelompok lain ataupun kepada kelompok pengaji ya. Dan pengaturan waktu juga akan dinilai. Nah, oke teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanya? Oke, kita akan mengundi kelompok manakah yang akan tampil terlebih dahulu ya. Kita mainnya 3 kelompok saja. 1, 2, 3. Saya akan mengundi. Sebelumnya, ya Bu Dewi Marlina silakan. Baik Bu, terima kasih. Mohon izin Bu, Ya. ini Bu kan saya kelompok 2 ya Bu ya, berempat. Ya. Jadi kami minta dispensasi. Maksudnya ini kan minta tolong sama Ibu kalau bisa jangan yang pertama karena ini saya lagi proses hidup komputer atau tadi cleaning dia Bu kan. Habis itu yang kedua Bu Hema lagi dalam badai hujan pulang ke rumah gitu kan. Ini saya via HP nih Bu, sementara ini lagi on proses di laptop. Maksudnya kalau boleh Bu dispensasi jangan maju duluan gitu Bu, kelompok 2.
Oh iya, permintaannya, berarti saya tidak undi ya. Saya tidak undi, Ibu kelompok Ya, 2 ya? makasih, Bu. Nah, Iya, Bu, berarti kelompok 2. kelompok 3 yang tampil akan diapresiasi oleh kelompok 1. Ya, karena kalau saya pilih kelompok 1 yang tampil, yang akan merespon itu adalah kelompok 2, ya. Kelompok 2 kan belum ready. Berarti teman-teman boleh nggak kelompok 3 yang tampil luar? Boleh ya? Boleh, Bu. Oke. Boleh, Bu. Berarti kelompok 3 akan ditanggapi ataupun akan diamati, akan ditelaah oleh kelompok 1. Kepada kelompok 3, saya persilakan. Ingat teman-teman, rubrik penilaian ya dari mulai sekarang sangat membantu kalau teman-teman aktif ya, baik bertanya maupun ya berkolaborasi dengan kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Yang terhormat Ibu Fasilitator, yang terhormat Ibu-Ibu pengajar praktik yang sudah berhadir di ruang Zoom ini, dan yang saya cintai teman-teman CGP hebat semua, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan. Jadi kami hari ini pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dipresentasikan oleh Ibu Erna. Kepada Ibu Erna, kami silakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin Bapak Ibu untuk mempresentasikan dari studi kasus kami yang sudah kami sepakati, yaitu kasus yang kami angkat dari sekolah Pak Rizal ya. Baik, langsung saya bacakan. Ini adalah kasus kami. Ibu Agustina mendapatkan kepercayaan untuk memimpin SMP X, di mana di awal tahun beliau menjabat sekolah X akan mengikuti lomba FL2SN. Ibu Agustina menunjuk Pak Rizal sebagai pembina FL2SN untuk melakukan seleksi kepada seluruh siswa untuk menemukan satu peserta yang mewakili sekolah. Setelah dilakukan proses seleksi, Pak Rizal menemukan satu peserta yang layak untuk mewakili sekolah. Dan siswa tersebut akan dilatih selama 1 minggu. Namun ada permasalahan yang muncul dari hasil seleksi di antara siswa yang gugur saat seleksi. Salah satunya adalah anak dari komite sekolah. Sebagai seorang yang memiliki pengaruh di sekolah, komite sekolah menjumpai Ibu Agustiana selaku kepala sekolah dan beberapa unsur pimpinan sekolah. Kemudian, komite sekolah meminta agar anaknya dijadikan peserta yang mewakili sekolah di ajang tersebut, bagaimanapun caranya. Jadi sebagai orang yang dianggap berjasa bagi sekolah, beberapa dewan guru setuju dengan usulan komite sekolah tersebut. Ibu Agustiana sebagai orang baru di sekolah X dihadapkan pada dilema etika. Dalam mempertimbangkan usulan komite sekolah dan dewan guru, Ibu Agustiana memanggil Pak Rizal untuk melakukan seleksi kedua dengan harapan agar anak komite dapat lulus. Namun untuk kedua kalinya anak komite
Namun untuk kedua kalinya, anak komite tersebut tetap tidak lolos dalam seleksi. Kemudian, Pak Rizal selaku pelatih akan mengundurkan diri jika komite sekolah dan dewan guru bersikeras untuk meloloskan anak komite tersebut. Karena bertentangan dengan nilai dan prinsip yang dipegang. Akhirnya, dengan segala pertimbangan dan prinsip pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, Ibu Agustiana sepenuhnya memberikan otoritas kepada Pak Rizal tentang siapa yang layak untuk mewakili sekolah. Tentunya anak komite tersebut tetap tidak diloloskan. Jadi, dari, studi kasus pilihan tersebut, tugas setiap kelompok adalah menentukan paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus ini. Di sini kami, eee, mengambil keputusan bahwa paradigma yang digunakan di sini adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang kedua, jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian prinsip yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil adalah berpikir, berbasis hasil akhir. Dan selanjutnya adalah tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah telah tepat atau belum. Menurut kami pengambilan keputusan ini sudah tepat, karena pengambilan keputusan tersebut sudah melalui paradigma dan prinsip pengambilan keputusan. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya presentasikan. Saya kembali lagi ke Bu Emi. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa pemaparan materi dari Ibu Erna. Baik, sekarang teman-teman dari kelompok 1 ada yang mau menanggapi? Silakan Bu Teti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dinaikkan di paradigmanya, Bu? Tadi kan menurut penjelasan dari Bu Erna, bahwasanya paradigma yang digunakan di kasus ini yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Saya mau dari kelompok ini menjelaskan di mana letak rasa keadilan itu lawan rasa kasihan, di mana menjelaskan lagi paradigma tersebut dari kasus ini secara detail gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Teti atas pertanyaannya. Bagaimana, langsung dijawab Pak Rizal atau dilanjutkan dulu pertanyaannya? Boleh langsung dijawab juga boleh. Ya, boleh. Silakan. Boleh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi atas pertanyaannya. Izin saya menjawab. Jadi perlu diketahui bersama bahwa ini studi kasus yang kami presentasikan ini adalah studi kasus yang real ya, yang benar adanya dan telah terjadi. Cuman di akhir studi kasusnya itu kemarin kami sempat kami poles sedikit. Yang realnya itu ujungnya bukan seperti itu. Yang ujungnya tuh yang kenyataannya saya tetap mengundurkan diri dan sekolah dirugikan waktu itu. Ya. Jadi untuk pertanyaan Bu Teti terkait dengan paradigma pengambilan keputusan, yang pertama tadi kami menganalisis bahwa menemukan di studi kasus ini bahwa ini berkaitan dengan rasa keadilan lawan kasihan ya. Mengapa demikian? Karena menurut kami jika seorang kepala sekolah dalam studi kasus ini tidak
mengedepankan rasa keadilan, mungkin siswa yang layak mewakili sekolah tadi itu tidak akan diambil, tapi kepala sekolah lebih mengedepankan rasa kasihan kepada anak dari seorang komite tadi. Jadi di situ paradigma rasa keadilan dan versus kasihan itu muncul. Selanjutnya ada jangka pendek dan jangka panjang. Kalau Ibu Agustiana berpikir jangka pendek dengan mempertimbangkan usulan daripada komite, itu bisa saja terjadi. Tetapi dalam kasus ini Ibu Agustiana mempertimbangkan efek jangka panjangnya, karena jika Ibu Agustiana tetap mengambil anak komite, pasti di tahun berikutnya nanti tidak ada siswa yang mau mengikuti seleksi, karena hasil dari seleksi itu sudah diketahui bahwa tetap yang akan diambil itu sesuai dengan keputusan kepala sekolah. Oke, seperti itu, Bu Teti. Baik, terima kasih Pak Rijal. Bagaimana Bu Teti? Bisa diterima ya? Terima kasih, sangat jelas. Ya, sangat jelas penjelasannya. Terima kasih Pak Rijal. Baik. Selanjutnya kepada Ibu Suri kami persilakan. Pertanyaan selanjutnya, Bu Suri. Baik, terima kasih kawan-kawan. Saya ingin bertanya pada poin yang B, prinsip mana yang mendasari? Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa kawan-kawan bisa mengambil prinsip berpikir berbasis hasil? Tolong dijelaskan. Itu saja Bu Emi. Baik, terima kasih Bu Suri. Bagaimana, siapa yang mau menjawab? Ibu Erna atau Pak Rijal? Bu Erna? Bu Erna saja dulu, saya izin sebentar. Mau ke toilet. Boleh, silakan Bu Erna. Baik, Bu Suri, terima kasih atas pertanyaannya. Sangat bagus ya pertanyaannya. Jadi prinsip yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang kami ambil itu, kenapa kami memilih berpikir berbasis hasil akhir? Karena pada akhirnya kan kami tetap memilih yang siswa pertama itu yang sudah kedua kali dia mengikuti, dia tetap menjadi lolos dari seleksi gitu ya. Dengan berbagai pertimbangan, Bu Agustiana ini mengambil keputusan yang bahwa anak ini tetap menjadi peserta untuk mengikuti FL2SN. Jadi ada hasil akhirnya, ada keputusan. Mungkin itu saja, mungkin ada yang mau ditambahkan Bu Emi. Bagaimana Bu Suri? Bisa diterima? Bisa. Terima kasih Bu Erna. Ya, sama-sama. Bagaimana yang lain, teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Atau ingin menanggapi? Bu Silakan, Erliani. Bu Erliani, silakan. Maksudnya udah dibuka sesi pertanyaan lagi? Masih Bu, silakan. Baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus yang terjadi, yang diangkat barusan? Itu aja Bu. Baik, terima kasih Bu. Bagaimana Bu Erna? Pak Rijal, masih izin? Langsung dijawab aja Bu Emi. Pertanyaan dari Bu Erliani, apakah ada pelanggaran hukum ya? Jadi kalau menurut kami pada kasus ini tidak ada pelanggaran aturan ya? Tidak ada pelanggaran aturan karena karena Pak Rijal sudah mengundurkan diri. Jadi tidak ada pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Baik,
Bu Erna mau menanggapi lebih lanjut lagi? Mungkin sedikit Bu Emi, di sini mungkin tidak ada pelanggaran aturan, tapi kembali lagi dilema etika yang terjadi ya. Bagaimana seorang kepala sekolah itu harus memutuskan apakah karena ini komite sekolah, menyangkut dengan komite sekolah ya, dengan siswa yang biasa dari bukan anak komite sekolah. Jadi tidak ada peraturan di situ yang kalau dilanggar harus bagaimana, tidak ada. Tetapi ya kembali lagi ke dilema etika tadi, Bu. Terima kasih Bu Erna atas tanggapannya. Baik. Berapa pertanyaan tadi Bu Erna? Boleh dilanjutkan lagi pertanyaannya? Masih ada yang mau bertanya? Satu orang lagi ada Bu Nur Hafsah, Bu Emi. Bu Nur Hafsah. Bu Nur Hafsah, tolong kamera mikrofonnya. Baiklah, terima kasih. Saya hanya ingin menanyakan tentang ini, cara dalam proses pengambilan keputusan itu adakah cara efektif lain? Misalnya kayak Pak Rizal tadi mengundurkan diri seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rizal. Iya, terima kasih. Ya. Mungkin kalau cara lain selain mengundurkan diri, dengan mengambil keputusan ya tidak mengikut sertakan anak komite ya, tapi tetap berlanjut untuk mengikuti perlombaannya berdasarkan hasil dari hasil dari yang Pak Rizal lakukan. Dari apa ya? Ya, boleh saya tambahkan Bu Emi? Silakan Pak Rizal, tolong dijawab lagi. Terima kasih Bu Nur Hafsah. Jadi dalam studi kasus ini yang dihadapkan pada pengambilan keputusan itu adalah Ibu Agus Diana. Ya. Jadi Pak Rizal itu hanya melaksanakan instruksi dari Ibu Agus Diana. Tetapi kalau dalam pengambilan keputusan Ibu Agus Diana itu melanggar nilai-nilai kebajikan yang dipegang oleh Pak Rizal, di situ Pak Rizal istilahnya tidak ingin terlibat dalam pengambilan keputusan itu dan berhak mengundurkan diri, dan itu haknya Pak Rizal gitu loh. Jadi yang dihadapkan pada pengambilan keputusan di sini adalah Ibu Agus Diana. Jadi dalam studi kasus ini Ibu Agus Diana sudah mempertimbangkan nilai kebajikan dan paradigma rasa keadilan, dan keputusannya dianggap sudah baik. Seperti itu Bu Nur Hafsah. Baik, Iza, terima kasih jawabannya. Bagaimana Bu Nur Hafsah? Bisa diterima. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga. Bagaimana, masih ada yang mau bertanya atau memberikan umpan balik? Bu Emi, itu ada Bu Siti. Ya, silakan Bu Siti. Bu Siti mau bertanya atau mau memberikan umpan balik? Baik, terima kasih Bu Emi. Saya hanya mau menanggapi saja, tidak mau bertanya. Nah, tadi kan paradigmanya itu kan diambil rasa keadilan lawan rasa kasihan. Nah, kalau kita lihat kasusnya tadi itu adalah bagaimana seorang komite supaya anaknya ikut yang mengikuti lomba FL2SN. Nah, menurut saya paradigma ini cocok jika, ini menurut saya ya Bapak Ibu, ini bisa dibantah juga nanti, ini hanya masukan dari saya. Ya, ya, nah jadi rasa keadilan lawan rasa kasihan itu misalnya jika ada seorang anak yang mengikuti seleksi tersebut, dia lulus dan dia sesuai dengan tahapan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh sekolah, akan tetapi dia tidak
menjadi peserta FL2SN tersebut, tapi malah anak komite itu sendiri yang dinaikkan jadi FL2SN. Nah, kalau menurut saya itu baru paradigmanya sesuai, artinya di sana muncul rasa kasihan kepada anak tersebut, padahal dia seharusnya sesuai gitu kan, tetapi karena ada anak komite sekolah sehingga dia yang mewakili. Nah, itu menurut saya. Nah, kemudian kalau untuk jangka panjang dan jangka pendek, tentunya karena tadi Ibu Agustiana ini kan awalnya menyerahkan kepada Pak Rizal kan supaya mengambil keputusan. Nah, sebagai seorang pemimpin seharusnya bukan keputusan itu di Pak Rizal, tetapi di kepala sekolahnya. Nah, kemudian jangka pendek ini adalah komite sekolah itu tentunya tadi kan ada di situ mengundurkan diri. Itu akan yang diperoleh oleh sekolah nantinya. Sedangkan jangka panjangnya akan sulit ya mencari komite yang baru seperti itu. Itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, tanggapan yang luar biasa. Terima kasih Bu Siti Hasanah. Ada Pak Rizal mau menanggapi? Ya, luar biasa ya Bu Siti ya analisisnya ya. Saya juga kepikiran tadi, iya juga ya kayak Bu Siti bilang gitu ya. Tapi mungkin tingkat kemampuan kami juga nih ya. Yang kami lihat rasa keadilan tadi di situ, jika si anak yang lulus tadi itu tidak diambil, tetapi yang diambil adalah anak komite. Di situ kan tidak ada rasa keadilan di situ, ya kan? Terus letak kasihannya, di mana letak kasihannya? Itulah ada kekurangan pengetikan juga. Jadi si anak komite ini nangis meronta-ronta di rumah, dia merajuk minta ke si komite ini. Nah, mungkin itu ada kekurangan studi tadi di kasusnya itu. Ya. Jadi kasusnya itu memang seperti itu, si komite ini curhat kepada ibu kepala sekolah, dia tidak tega melihat anaknya. Ya, seperti itu Bu. Terima kasih Pak, luar biasa ya. Ya, bagaimana teman-teman, masih ada yang mau menanggapi? Saya juga ingin ini ya. Apa saya salah dengar tadi, keputusan yang diambil apa sebenarnya? Anak komite yang maju FLS 2N apa anak itu? Tidak ada yang maju. Anak yang lulus Bu. Yang pertama Bu, karena sudah 2 kali diseleksi, tetap anak yang pertama itu yang lolos seleksi, bukan anak komite. Nah, jadi keputusan yang diambil kepala sekolah siapa yang ini? Siapa yang anak maju? yang pertama tadi, tetap yang sudah lolos 2 kali. Yang kompeten. Nah, cuman dilema yang dirasakan itu adalah kebenaran lawan keadilan. Kesetiaan apa? Kebenaran lawan kesetiaan, Bu. Kebenaran lawan kesetiaan. Bukan, keadilan lawan kasihan. Keadilan lawan rasa kasihan. Teman-teman gimana dulu nih? Di sini keadilan lawan rasa kasihan. Oke. Nah, jadi menurut teman-teman keputusan kepala sekolah itu tepat atau enggak? Ini yang mau ditilik dari sisi Pak Rizalnya, dari sisi siapa? Sisi Bu kepala sekolah, Bu. Yang ngambil betul berarti yang ngambil keputusan kan kepala sekolah. Udah, dia mengalami dilema. Ada unsur dilema di sini ada. Di mana tuh? Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Nah, keadilan kalau kita sebenarnya kebenaran lawan apa tadi? Kesetiaan bisa juga kebenaran, karena kebenarannya memang anak si A yang udah dites 2 kali ini yang berhak gitu kan. Tapi ujung-ujungnya yang ada kan yang mewakili sekolah
Ya, Bu. Ada kan? Nah, tapi kalau Iya. dua-duanya nggak maju, itu salah. Itu berarti si kepala sekolah telah gagal karena tidak mengambil keputusan. Nah, ini udah benar ini. Jadi analisis dari Bu Siti tadi gimana? Lebih kepada gimana Bu Siti tadi? Ini Bu, lebih ke kebenaran lawan kesetiaan tadi, karena kan kalau rasa keadilan kayaknya kalau dari kasus itu belum sesuai gitu Bu, paradigmanya. Oke. Sekarang gini, bukankah adil ya kita mempertimbangkan anak yang memang lulus tes, ya kan? Iya. Nah, jadi sebenarnya makanya gini, kan pernah dibilang tidak ada benar dan salah dalam kasus yang teman-teman, karena tergantung sisi pandang orang gitu ya. Nah, bisa saja Bu Siti juga tidak salah, Bu. Bisa. Kebenarannya apa? Anak yang 2 kali dites tuh yang lebih kompeten. Lawan kesetiaan. Kita mau kasihan nih sama si komite karena cerita anaknya nangis-nangis tungging balik kayak gitu misalnya gitu ya. Nah, bisa. Jadi kalau kelompok Pak Rijal milih rasa keadilan lawan rasa kasihan juga bisa ya. Satu sisi kasihan lihat ketua komite, tetapi dilema etikanya berhasil dia lalui karena dia memutuskan apa? Dia berpegang kepada kebenaran. Nah, sekarang mari kita uji ya. Nah, tapi jangan banyak-banyak dicantumkan juga. Nah, kalau jangka pendek lawan jangka panjang apa nih maksudnya? Nah, kalau menurut saya jangka pendek lawan jangka panjang itu yang ini. Dampaknya, dampaknya gimana jangka pendeknya kalau dari kasus tuh? Kalau jangka pendek mungkin bisa terselesaikan di situ terus dengan keputusan untuk ikut seleksi kembali. Gimana? Kalau dampak jangka pendeknya itu mungkin si ibu kepala sekolah ini tadi mungkin dia tidak clash dengan komite, jadi dia tetap baik-baik saja, mungkin komite tidak kecewa dengan keputusan Ibu Agus nih, tapi efek jangka panjangnya itu terhadap siswa tadi untuk tahun depannya itu tidak ada siswa yang mau mengikuti lagi, jadi yang dirugikan nanti adalah sekolah gitu. Maksudnya keputusan yang diambil itu kalau salah, ya. Satu sisi jangka pendeknya dia itu aman-aman aja sama komite kalau dia pilih si anak komite. Tapi jangka panjangnya akan berbahaya untuk seleksi ke depannya, untuk keterlibatan siswa itu. Ya, itu masuk ke individu dan kelompok juga itu, Bu. Nah, berarti kalau kita pikir-pikir individu lawan kelompok juga bisa. Iya kan? Nah, makanya yang penting dia mengandung unsur dilema etika. Jadi bisa aja empat-empatnya masuk, berarti itu udah betul itu adalah sesuatu yang bukan bujukan moral. Berarti kita sudah bisa pakai langkah pengujian keputusan dan prinsip pengambilan keputusan. Sedangkan yang bentar, apa tadi ya saya lihat ya. Opsi daripada 9 langkah pengambilan keputusannya, ya, Ibu mengambil kepada berpikir berbasis hasil akhir, ya. Betul. Kenapa? Dari sisi manapun cocok untuk berpikir berbasis hasil akhir. Kenapa? Kalau seandainya yang kita pilih berdasarkan udah 2 kali kita uji, tetap hasil akhirnya yang menang adalah bukan anak komite.
hasil akhir yang nanti juga dari segi keberpihakan ya, hasil akhirnya itu yang paling berpihak pada murid ya, itu adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan kompetensi daripada si siswa itu sendiri ya. Itu betul ya, berpikir berbasis peraturan dan tapi kalau seandainya kita ngambil keputusan sesekali ya, barangkali lebih kepada rasa peduli ya, care based thinking. Saya contohkan teman-teman, misalkan teman-teman ini sedang menjadi kepala sekolah ya, ada seorang guru yang minta keringanan, dia tidak hadir pada dia kalau bisa diatur lah apanya tuh jadwal pembelajarannya itu jangan di pagi hari ya, karena beliau memiliki seorang ibu yang harus diurus pagi, yang udah renta tua gitu. Nah, di situ bisa teman-teman berpikir berbasis rasa peduli ya. Nanti dilema etika yang dirasakan bisa aja gini, satu sisi bisa kebenaran lawan kesetiaan. Kebenarannya apa? Semua orang sebenarnya harus mematuhi ya, kata 7.45 masuk, pulang jam sekian, sebenarnya nggak ada tawar-menawar, betul nggak? Harus siap di rentang situ, ya. Itu ada dilema di situ, kebenaran, ya. Tetapi lawan kesetiaan. Nah, apa nih kesetiaannya nih? Ya, kita berempati kepada dia, ya. Dia harus mengurus orang tuanya. Nah, itu nanti kita menggunakan berpikir berbasis rasa peduli. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, sebenarnya nah, cuma tadi Pak Rijal dan Bu Erna dan Bu Emi, kan ada 9 langkah pengambilan keputusan. Ya, ini kayaknya belum dimunculkan. Apa saya yang kurang dengar? Ada dari uji publik, ya. Kemudian uji legalitas. Ya, gimana Pak Rijal? Ada? Lupa Bu, belum dimasukkan Bu. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita masukkan ya, supaya di antara itu misalnya uji publik Pak. Andai kasus itu dimasukkan ke koran, ya. Kalau pilihannya pasti semua masyarakat mendukung apa? Udah betul lah sekolah itu, ya kan? Karena udah kedua kali diuji. Nah, anaknya yang kompeten itu si A, bukan anak komite. Nah, seperti itu. Ya, sebaliknya kalau yang kita ambil komite, makanya kita hati-hati. Waktu diuji publik, dipublish ya, orang coba lihat, akan mengatakan, oh salah Bu Intan. Masa anak komite yang diambil, udah jelas-jelas anak komite. Nah, itu dia. Ya, jadi Pak Bu Erna, Pak Rijal dan Bu Emi, silakan tambahkan nanti di slide-nya itu adalah 9 langkah pengambilan keputusan. Ada 5 uji di sana. Ya, uji mana yang udah kena nih untuk keputusan dari Ibu Kepala Sekolah tadi. Nah, teringatnya ini kasus beneran ya Pak Rijal ya? Iya Bu, iya Bu. Oh, kasus di sekolah Pak Rijal ya? Iya. Oke, kepala sekolahnya Bu Agus ya? Bu Agus ya. Yang 9 langkah pengambilan keputusan Bu ya? Kan ada 5 uji itu. Uji legal, uji publik. Coba Ibu lihat. Tunggu ya, mana ya saya buka ini ya. Udah boleh ditarik dulu slide-nya? Siap Bu. Udah ya, bentar ya. Bentar Bu ya. Udah boleh ini dulu, ditutup dulu. Ya, tepuk tangan nih, keren ya. Kita kalau kayak gini, ini coba saya share sebentar ya. Jadi teman-teman nanti pas kali kita kita ruang kolaborasi, kita jadi ingat nih dengan yang ini. Sebentar. Waduh, bisa nggak nih? Karena screen-nya terbuka, bukan di sini. Oke. Nah, ini kawan-kawan yang saya maksudnya.
Oke, saya lihat ya. Udah kelihatan kan? Udah, Bu. Nah, ini ya. Konsep menentukan, kumpulkan fakta ya. Kemudian ada ini pengujian benar atau salah, uji legal, uji regulasi, uji intuisi. Intuisi ini lebih kepada uji panutan ya, atau idola. Beda-beda. Nih, uji publikasi. Apa yang Anda akan rasakan bila keputusan ini dipublish di media cetak maupun elektronik dan menjadi viral ya. Coba bayangkan, kira-kira keputusan kita ini ditentang oleh orang apa ini ya. Nah, ini contohnya misalnya uji panutan idola, ini maksud saya. Kemudian ada pengujian paradigma benar lawan benar ya. Ini tadi. Kemudian melakukan prinsip resolusi ya. Berpikir berbasis akhir resolusi. Kemudian ada investigasi opsi trilema. Ternyata sudah kita pikir-pikir ada satu keputusan lagi yang lebih bagus mungkin. Mengapa tidak ya? Nah, kita perlu mencari opsi di luar sana, ya, opsi di luar dari yang dua tadi. Bisa jadi muncul, ya, opsi trilema. Nah, buat keputusan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Nah, ini dia. Ya, Bu, ditambah aja kira-kira, ya. Nah, secara uji standar Ibu Agus sudah benar nggak? Secara uji legal nggak dia tuh keputusan dia itu. Ya, oke ya teman-teman ya, jadi lengkap dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Nggak masalah, kita di sini kan berdiskusi, berkolaborasi. Nanti kan yang akan kita nilai adalah hasil akhir daripada karya kawan-kawan. Oke, sekali lagi aplaus buat kelompok 3, kelompok 3 keren ya. Oke, sekarang kita akan, ya Bu Erna silakan. Ya, Bu Intan, untuk yang paradigma pengambilan keputusan itu boleh nggak kalau kita cantumkan lebih dari satu? Misal, ya tadi kan boleh. Ya. Tapi walaupun kasusnya itu sebenarnya misalnya 4 ya, ini kasus ini kuat. Kenapa? Kuat, dilemanya kuat gitu. Kita masukkan ke 1 dia cocok, kita masukkan ke 2 dia cocok ya. Boleh. Tetapi intinya penyelesaiannya itu ada satu mungkin di antara orang yang membaca, di antara yang apa tadi. Jadi gini teman-teman. Kalau makin kena ke 4 tuh memang makin dilema, berarti harus mikir benar tuh keputusannya ya. Jadi teman-teman yakin ini bukan bujukan moral. Kenapa? 4 dia kena ya. Kebenaran lawan kesetiaan kena ya. Jangka pendek lawan jangka panjang kena, individu lawan masyarakat dia kena juga kelompok ya. Jadi yang ini memang kebetulan kadar dilema etikanya tuh gede teman-teman. Mari kita dengar nanti kelompok lain. Boleh Bu Erna, nggak apa-apa. Ya, silakan. Oke, ini kelompok 1 udah selesai? Udah beres? Maaf nih, kelompok siapa tadi? Kelompok 2 sudah beres? Kelompok 1 udah siap. Sudah Bu. Oke. Sudah. Kelompok 1, iya. Berarti kelompok 1 akan direspon oleh kelompok 2. Oke, silakan. Kelompok 1 sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bersama di ruang kolaborasi pada sore hari ini. Salawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Yang saya hormati Ibu fasilitator, yang saya hormati Ibu pengajar praktik, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Pada sore hari ini saya di kelompok 1 menjadi sebagai moderator akan
memimpin presentasi ini sampai selesai. Kemudian ada rekan saya Ibu Erliani sebagai pemateri dan Ibu Suryani sebagai notulen dan ada Ibu Nur Hafsah sebagai penelaah. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Erliani untuk membacakan materi kasus kita pada hari ini. Terima kasih. Kepada Ibu Suryani kami persilakan. Salah, mohon maaf, kepada Ibu Erliani ya. Erliani, ya. Mana Ibu Erliani? Ini Ibu Erliani apa terlempar barangkali? Udah nampak Bu Teti? Iya. Oh iya. Udah kelihatan Bu Teti? Iya. Belum Bu, belum. Sudah kelihatan? Iya. Saya belum. Bisa Bu, kalau enggak Teti bantu? Ya. Bisa. Teti bantu aja. Oh ya boleh. Belum kelihatan ya? Ini ya, itu udah tuh. Oke, Bu Teti dibesarin sedikit Bu. Baik Bu, bentar ya. ya. Supaya kita terbaca. Oke, besarin sedikit lagi. Oke, sudah. Ya, silakan Bu. Silakan Ibu Erliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan kasus kami, yaitu daftar tugas checklistnya. Yang pertama, studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika ada. Ibu Erliani, ya, Ibu Erliani, ya. Ini nanti saja kita dengar dulu kasusnya ya. Oke, baik Bu. Baik. Nah, kita balik aja redaksinya ya. Kasus santri disiram air cabai karena merokok. Seorang santri di salah satu dayah di Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat, didenda dengan cara dicukur rambut dan dimandikan dengan air cabai oleh istri dari pimpinan dayah karena kedapatan merokok. Kejadian ini menjadi pembicaraan yang hangat di kalangan para santri pesantren. Juga beredar luas di masyarakat. Dalam postingan video saat neneknya memandikan cucunya untuk menghindari rasa perih akibat disiram air cabai, mengundang empati. Santri tersebut harus dirawat karena mengalami cedera saat disiram dengan air cabai. Kondisi tubuh korban yang mengalami perih, memerah, dan membengkak. Mernita, ibu kandung korban, menyampaikan bahwa anak kandungnya mengalami dugaan kekerasan demikian rupa hingga harus dirawat di rumah sakit. Akibat kejadian tersebut, badan anaknya mengalami bengkak-bengkak karena kepanasan setelah disiram dengan air cabai. Kejadian ini juga telah membuat anaknya menjadi trauma akibat dugaan kekerasan itu, dan kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian, yaitu Polsek Pantai Cermin. Ibu korban berharap agar akan ditindaklanjuti dengan proses hukum atas dugaan kekerasan yang dilakukan oleh istri pimpinan dayah. Saat ini kasus yang dialami santri tersebut sedang dalam proses
penanganan oleh pihak kepolisian. Dinas Daya Aceh Barat telah berhasil memediasi kasus dugaan penyiraman air cabai terhadap seorang santri yang terjadi pada tanggal 30 September 2024 di daerah Darul Hidayah Darul Husanah. Dalam mediasi tersebut, Hendra Saputra, Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dinas Daya Kabupaten Aceh Barat menyampaikan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Orang tua santri dengan tulus memaafkan tindakan yang dilakukan istri pimpinan dayah tersebut, dan istri pimpinan dayah juga menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan orang tuanya. Kedua orang tua santri menegaskan bahwa mereka memaafkan dengan ikhlas dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Dengan disepakati perdamaian, maka kasus tersebut sudah selesai dan proses belajar mengajar sudah kembali berjalan normal. Di sisi lain, para wali santri berharap agar dayah semakin maju menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman bagi para santri tanpa adanya rasa takut. Nah, dari studi kasus pilihan tersebut, kelompok kami menentukan paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan, yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Prinsip yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah tepat atau belum. Nah, pengambilan keputusan dirasa sudah tepat karena pengambilan keputusan tersebut sudah melalui paradigma dan prinsip pengambilan keputusan. Analisis kasus. Ini dibacakan, Bu? Baca Kak. Ya. Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dengan studi kasus tersebut? Yaitu nilai yang saling bertentangan, nilai keadilan, dan belas kasihan. Yang kedua, siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, yaitu santri ya sebagai korban, kemudian istri pimpinan dayah, orang tua santri, kepolisian, dan Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Dinas Daya Kabupaten Aceh Barat. Kemudian apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Fakta-fakta yang relevan adalah santri ketahuan merokok, dihukum dengan cara dicukur rambut dan disiram dengan air cabai. Yang keempat, mari kita melakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Ada pelanggaran hukumnya. Kemudian, apakah ada pelanggaran peraturan kode etik profesi dalam kasus tersebut? Ada, yaitu menghukum santri dengan kekerasan. Kemudian berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Ada. Jadi menurut kami, istri pimpinan dayah salah dalam melakukan yang melanggar peraturan seharusnya tidak melakukan tindak kekerasan sehingga mencederai santri tersebut. Kemudian apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak berpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Jawaban kami ada, memberikan kesempatan mediasi antara orang tua santri dan istri pimpinan dayah untuk menyelesaikan secara damai. Baik, demikian saya kembalikan kepada Ibu Teti. Baik, terima kasih Ibu Erliani. Nah, jadi teman-teman, itulah dari pemaparan kasus kami pada hari ini.
Dan untuk sesi pertama, jika ada teman-teman ingin menanyakan, kami persilakan untuk 3 pertanyaan di sesi pertama. Adakah yang ingin ditanyakan, teman-teman? Atau ada yang menanggapi? Baik, silakan Ibu Dewi. Baik, terima kasih. Saya bingung mulai dari mana nih bertanyanya. Jadi ini kasus yang memang sempat viral ya di Aceh Barat. Betul. Jadi kan karena saya mungkin kurang literasi, selama ini kan saya bacanya kasusnya hanya bermain di seputaran sekolah aja. Jadi yang terlibat murid, guru, komite, dan lain sebagainya. Nah ini kasus dari kelompok 1 kebetulan di Dayah yang sebenarnya itu kan sebuah ini juga ya, lembaga pendidikan juga ya, walaupun dia non formal. Yeah. Nah, yang saya tangkap, maksudnya gini, dari contoh dari kelompok tadi, kelompok yang sebelum kelompok 1, kelompok 3, artinya gini Bu, kita kan kalau misalnya kasus ini kita buat, kita kan memposisikan diri kita siapa ya gitu ya maksudnya ya. Kayak tadi pertanyaan Bu Intan tadi kepada kelompok ini posisi ini Pak Rijal atau kepala sekolah gitu. Jadi ini kalau di saya agak ngambang sedikit, padahal ini udah bagus, cuman maksudnya di sini nih siapa yang apa ya namanya ya? Siapa yang mengambil keputusan? Ya, siapa yang mengambil keputusannya? Karena kan dasar pengambilan keputusan yang sudah kita pelajari itu berpihak pada murid, harus ada nilai-nilai kebajikan, kemudian juga bertanggung jawab gitu. Kalau saya rasa nih kasusnya, mohon maaf, maksudnya versi saya mungkin salah nih, agak ngambang gitu, maksudnya enggak on point menurut saya. Iya. Gitu. Dan saya luruskan juga sedikit ya, maksud Bu Dewi saya nangkap sama Bu ya, saya juga berpikiran yang sama. Pertama, di sini yang ngambil keputusan yang mau kita nilai ini siapa? Orangnya. Ya. Terus yang kedua, bentuk keputusannya apa? Itu dia. Kenapa bisa hadir apa pihak kepolisian kah tuh? Apa pimpinan dayahnya ya? Karena ini keputusannya yang mana nih dulu? Ini kan banyak ini. Keputusan mediasi. Ya, ada keputusan hasil mediasi. Ya. Dan satu lagi, ini dayahnya supaya lengkap datanya, santri ini laki-laki, Bu. Betul, Bu, laki-laki. Umur sekitar kelas 2-an ya. Nggak dibuat umur sih, Bu. 2 SMP, Bu. SMP, Bu, kayaknya. SMP. Terus kok bisa dimandikan sama istri istri daripada karena kan namanya ibu-ibu. Karena tinggal di Dayah, Bu. Ya, anak SMP itu kan udah besar. Ibu izin menjelaskan ya Ibu? Ya. Dijelaskan dulu karena nggak. Baik. Jadi kenapa kami bersepakat membuat keputusan untuk memilih kasus ini? Karena kemarin di saat kita rukol pertama, kami mendengar penjelasan Ibu bahwasanya boleh kasus yang lagi kita alami sendiri, kemudian boleh kasus yang telah lagi viral, boleh kasus di sekolah, enggak mesti individu kita, boleh siapa saja, yang penting kita menelaah kasus tersebut. Maka dari keputusan itu, makanya kami secara berkelompok mengangkat kasus ini yang lagi viral, sehingga kita bersama menelaah dari kasus tersebut. Jadi untuk pengambilan keputusan, di sini yang mengambil keputusan adalah orang tua korban tersebut. Yang terjadi dilema itu sama orang tua korban, di mana
makanya ada paradigma keadilan dan kasihan. Satu sisi di keadilannya beliau ingin ada keadilan untuk anaknya yang disiram sampai memar, sampai luka dan dirawat di rumah sakit. Kemudian ada satu sisi rasa kasihan terhadap istri pimpinan dayah tersebut, naluri, empati. Mungkin kenapa kronologi sehingga istri pimpinan itu untuk menyiram air cabai, apakah ada unsur kesengajaan atau adakah memang spontan gitu. Makanya yang di sini yang mengambil keputusan itu adalah orang tua korban tersebut. Jadi pertama beliau sudah melapor ke kepolisian, maka terlibat kepolisian, dinas pimpinan dayah, dinas terkait yang membuat mediasi. Jadi kan di sini yang membuat keputusan itu orang tua korban, karena kalau orang tua korban tidak terima hasil mediasi, otomatis istri pimpinan akan dihukum. Demikian, Bu. Iya, oke Bu Teti. Kalau Ibu jelasin seperti itu tadi di wacana Ibu, kami semua nggak kebingungan. Nah, tentang kata-kata Ibu boleh yang sedang viral itu bukan kata saya, kata program guru penggerak Ibu. Di slide-nya memang seperti itu. Ini contoh nih. Pernah ada satu kebijakan yang viral di Padang, seorang siswa non-muslim dipaksa berjilbab. Nah, di situ itu kan viral tuh. Silahkan angkat itu, betul. Udah. Kan hasil akhirnya Bapak itu kan minta maaf. Jadi yang mengambil keputusan siapa? Kepala sekolah, di sini jelas. Ini tadi saat dibacakan kasusnya, tidak ada, ini hanya ini loh kasusnya, tetapi yang ngambil keputusan kita nggak tahu siapa. Makanya saya juga sama, dari tadi saya baca, intinya gini loh, kalau sudah memang Ibu jelaskan seperti ini, berarti di sini keputusannya bukan keputusan dari dayah sebagai institusi pendidikan ataupun institusi moral, tetapi keputusannya itu adalah keputusan daripada orang tua yang anaknya dianggap menerima rasa ketidakadilan. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau udah Ibu jelasin, ya boleh gitu, dan memang nggak usah takut, Bu. Memang boleh kita ambil kasus yang sedang viral. Nah, kemudian kita nggak bisa berasumsi kalau kayak gini, misalnya gini, oh mungkin nggak sengaja disiram. Namanya air cabai itu nggak bisa nggak sengaja, Bu. Betul nggak? Betul. Air cabai itu mesti disiapkan. Kalau disiram dengan air hujan, air bak mandi, itu mungkin nggak sengaja ada di dalam sini ya. Tapi kalau air cabai itu kayaknya harus dibuat, Bu. Blender dulu cabai, betul kan? Apalagi si anak sampai bengkak-bengkak seperti itu. Nah, maksud saya sebenarnya tinggal ditambahkan aja. Oke, berarti itu tadi. Bu Dewi nggak paham di situ juga. Bu Dewi langsung ke ini siapa nih yang mau kita nilai mengambil keputusannya. Kalau saya hanya bahkan apa nih keputusan dalam kasus ini? Ternyata keputusannya adalah tidak orang tua memutuskan untuk berdamai. Itu dia. Kalau Bu Erna sudut pandangnya malahan apakah keputusan yang diambil polisi untuk jadi banyak, setiap orang kan bisa mengambil keputusan di dalam problem ini, termasuk pimpinan dayah barangkali karena istrinya yang terlibat gitu ya. Oke, dilanjut teman-teman. Ya, silakan. Baik. Bagaimana Ibu Dewi? Sudah bisa dipahami? Udah Bu, udah jelas. Baik, selanjutnya ada lagi yang ingin. Oke, kami persilakan untuk Bu Hema. Baik, terima kasih Bu Titi. Nah, untuk kasus yang lagi viral saat ini di Aceh Barat, itu saya tahu sekali ceritanya karena pimpinan dayanya itu teman saya, istrinya yang menyiram itu. Dan itu saya pun langsung diklarifikasi oleh beliau seperti apa kejadiannya. Jadi mungkin dari hasil diskusi orang Bu Teti dapat saya ambil sebuah kesimpulan. Di sini sebenarnya pengujian paradigmanya adalah benar lawan benar. Kenapa saya katakan demikian? Jadi kasusnya ini tidak disengaja untuk disiramkan air cabai ini. Tidak ada faktor sengaja untuk disiramkan. Dan itu tidak terjadi sesungguhnya.
Nah, kenapa saya ada katakan demikian? Karena setelah diklarifikasi dengan orang tua murid, ternyata itu hanya membuat sebuah drama seperti itu. Sehingga pada saat diusut kembali kenapa mereka mau berdamai, karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi gitu. Nah, fakta yang terjadi sesungguhnya di pesantren itu memang sudah ada peraturan. Bagi siswa yang melanggar peraturan itu sudah ada aturan-aturannya. Sudah ada aturan-aturannya. Nah, kenapa terjadi penyiraman cabai? Sebenarnya bukan penyiraman cabai. Di saat siswa ini lagi diadili, dipanggil, lalu siswa ini melawan gitu. Melawan dan mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar. Sedangkan si Uminya ini sedang bekerja, sedang memasak. Seperti itu ceritanya. Nah, pada saat dia dengar melawan dengan keluar kata-kata kotor, jadi si Umi mendekat. Kamu kenapa bisa nggak diam aja? Kamu dengarkan dulu. Terus kamu jelaskan seperti apa kejadiannya. Semakin si anak ini tadi melawan, sehingga dengan refleks si Umi ini tadi mengambil bukan air cabai, mengambil cabai, dia memang lagi giling cabai, mengambil cabai yang seperti ini dicolekkan di mulut si anak seperti itu. Nah, kalau dikatakan benar lawan salah, itu saya rasa tidak benar lawan benar. Kenapa saya katakan benar lawan benar? Itu memang sebuah sudah peraturan, sudah memang jadi peraturan, akan tetapi orang tua murid ini tadi membuat sebuah drama sehingga mereka membuat sebuah video untuk diviralkan. Dan dari video itu mereka meminta uang 15 juta untuk berdamai. Seperti itu Bu Teti yang saya dapat ceritanya. Oh begitu. Iya karena kami kan mengangkat, ya baik terima kasih Bu Hema untuk informasi akuratnya. Kami ini mengangkat kasusnya berdasarkan berita yang yang tersebar di media sosial dan juga menonton videonya yang demikian dramatis, anaknya harus masuk ke bak mandi panas sampai merah kan. Jadi begitu. Jadi mungkin ya namanya udah masuk ke surat kabar, yang kecil dibesarkan, yang besar ya dibesar-besarkan lagi gitu kan. Baik, terima kasih Bu Emma. Mungkin ada lagi? Di sini ada yang harus kita luruskan juga ini, ya. Ada juga yang harus kita luruskan dari ini sudut pandang Bu Hema, ya. Walaupun namanya kalau orang sudah berkasus di situ, ya tentu semua orang cari pembenaran, ya. Tetapi yang saya harus luruskan teman-teman di sini, tidak ada istilah menghukum dengan fisik. Nah, kita di sini harus sepakat, ya. Lebih blundernya lagi sebagai sebuah institusi moral di sini ingat ya, sekolah merupakan institusi moral, dayah juga merupakan institusi moral, ya. Kita sudah sepakat mendidik anak sesuai dengan kodrat zaman mereka. Kalau zaman dulu kita ngomong kotor di cabai sama mama kita, tapi sekarang tidak boleh, tidak dibenarkan. Beda gen kita dengan gen anak sekarang, ya. Kita harus menjadi sebagai seorang guru penggerak, kita tidak boleh lagi punya paradigma berpikir bahwasannya kekerasan itu menyelesaikan permasalahan disiplin anak. Itu dia tadi, ya. Jadi mau dicolek cabe, mau diapain cabe, itu tetap tidak dibenarkan. Ya teman-teman, terlepas dari kasus ini, ya. Nah, bisa saja Bu Emma mungkin tahu klarifikasinya seperti apa ya, tetapi ini kita tidak memperpanjang lagi karena yang paling tahu masalahnya ini saat ada keputusan pengadilan tentunya, ada penyelidikan dari polisi ya, dan lain-lain. Nah, tetapi pada saat udah masuk ke uji publik, yaitu beredar di media sosial dan viral, ya, sudut pandang masyarakat ternyata termasuk saya, ya, saya tidak tahu apakah ada klarifikasi ulang dari siapa pimpinan dayah, ya, untuk masalah ini di media sosial juga, ataupun sekedar ya cerita drama itu malah yang menjadi viral. Pada saat orang di pulau lain membaca, tentu saja saya rasa nggak ada satupun yang berpihak kepada istri daripada dayah tersebut, ya, pimpinan dayah. Cuma saya ingin menegaskan kita program guru penggerak, ya, walaupun kita mungkin kita nggak mau ribut sama orang, tetapi sebenarnya dalam hati kita harus punya satu niat meluruskan bahwasannya, ya, saya ingin teman-teman sepakat, ya,
Mau itu peraturan, mau udah dibuat atau tidak. Kalau memang ada, ayo speak up, berani bersuara di sekolah. Kalau ada memang misalnya jam 9, dia terlambat, maka harus pulang, pintu gerbang ditutup. Cuma itu saja nggak boleh, kawan-kawan. Apalagi memang main fisik. Ya, itu sebenarnya bengkaknya cepat sembuh. Tetapi di sininya, psikis dia, ya, jiwa dia tuh, lama itu sembuhnya. Ya, apapun, walaupun saya tadi udah lagi salah lagi, saya refleksi lagi, ya, maksudnya, aduh gemes saya, rasanya di depan teman dia berantem, saya mestinya satu-satu, tapi karena kadang-kadang kita geram Pak, jadi gimana gitu ya, itu pun padahal saya tidak memaki, saya tidak apa, tetapi saya sadar, saya salah gitu, dan tidak nyaman di posisi dia. Mestinya saya harus sabar untuk merestitusi dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi apapun Bu alasannya, ayolah kita say no pada kekerasan, oke ya. Ya, silakan Bu Hema. Baik, terima kasih banyak Bu atas pencerahannya. Jadi bukan saya ingin sekali bertanya sama Ibu karena kita selaku guru penggerak nih Bu ya. Saya Bu, 2 orang anak memang udah di pesantren Bu. 1 orang di Banda Aceh, baru-baru ini saya berangkat ke sana dengan kasus peraturan yang memang udah dibuat di pesantren juga Ibu. Jadi di pesantren anak itu tidak boleh menggunakan bahasa selain bahasa yang sudah ditetapkan. Jadi tiba-tiba anak saya berkomunikasi tidak menggunakan bahasa tersebut gitu. Dan beliau dihukum dengan cara ditulis di sebuah karton, saya telah mengkhianati orang tua saya, lalu karton ini tadi dilengket di leher anak ini Bu. Sehingga anak saya menangis nih Bu, menangis, dia nggak betah lagi tinggal di situ. Nggak bisa kayak gini kakak mah, karena kan masa kakak mengkhianati, sedangkan itu kakak nggak selalu menggunakan bahasa itu refleks aja keluarnya. Tapi karena tadi udah peraturan seperti itu, siapa yang tidak menggunakan bahasa dihukum, maka ditempellah karton itu di badan anak ini Bu. Jadi pada saat makan beliau tetap ada karton itu, sehingga dia menangis dan nggak mau lagi, merasa tertekan gitu Bu. Saya merasa mengkhianati mama karena karton ini nggak boleh dibuka, mau makan, mau kemana pun tetap pakai, kata dia begitu. Jadi saya berangkatlah nih Bu ke Banda Aceh. Sampai di Banda Aceh saya jumpai kimarnya nih Bu, apa kejadiannya seperti apa. Terus saya bilang Bu, seperti Ibu bilang, apa tidak ada hukuman lain selain dari ini? Dan saya rasa ini sangat mengganggu mental si anak Bu, sehingga dia merasa terbebani dengan kata-kata saya mengkhianati orang tua seperti itu. Dan dia mintanya pulang gitu Bu. Jadi dimanapun pesantren saya rasa memang ada peraturannya. Mungkin saya minta saran dari Ibu, seperti apa cara kita menyampaikan agar kita berani loh Bu, menghilangkan peraturan-peraturan yang seperti ini. Dan ini semua pesantren Bu. Saya anak laki-laki seperti itu juga Bu. Telat bangun, disiram di pesantren itu. Bahkan beliau itu dipukul dengan Bu, penyapu lidi yang udah memang dibuat. Dan itu berbekas di belakang si anak. Itu udah 2 anak saya Bu seperti itu. Dan itu saya juga jumpai pimpinan pesantrennya. Seperti itu juga, ini peraturan Bu. Kalau Ibu nggak senang, bawa anak Ibu. Seperti itulah jawaban kepada saya saat itu Bu. Oke, cukup berangkat dari kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena konteksnya pesantren. Jangan pernah didik anakmu sesuai zamanmu, tapi didiklah anak sesuai zamannya. Oke, seperti itu. Terus Ibu bilang, sampaikan juga, Rasulullah sedang sholat, cucunya naik ke atas dia, Hasan Mahusin. Beliau melamakan sujudnya, agar anak itu tidak cedera, agar anak itu tidak jatuh. Beliau mencari cara. Kita melihat ada imam, kucing naik ke badannya. Mungkin pernah nonton ya Bu, imam di Arab Saudi atau di mana, ya? Bagaimana dengan kasih sayangnya? Itu kucing, ya. Tapi pondok pesantren itu mestinya berbasis kepada rahmatan lil alamin, bahwasanya itu adalah agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Mestinya mereka itulah yang meniru suri teladan daripada Nabi. Saya selalu bilang guru terbesar umat manusia, ya Bu ya. Saya kan selalu mulai dari sana. Habis itu Ibu Hema juga bisa bilang katanya gitu. Karena maaf ya Pak, kami di dalam pendidikan kami di dalam pendidikan formal ya. Kami itu memang sudah tidak dianjurkan untuk memberikan hukuman. Karena hukuman itu efeknya hanya memberikan dendam. Kalaupun dia tidak dendam kelihatannya, kan? Contoh nih, ada guru yang bilang,
Saya pukul Bu, tapi dia nggak ada dendam sama saya. Dari mana Ibu tahu dia nggak dendam? Siapa bilang dia nggak dendam? Dalam hati dia, ya. Ataupun beda, mungkin dendam dengan memaafkan. Tetapi kalau seandainya dibilang rasa sakit, itu pasti ada. Apalagi itu kalau menurut saya udah keterlaluan, Bu. Ingat ya, kadang-kadang ya hukuman berupa penamaan gitu ya. Macam Ibu pernah nonton film Up, ada corong rasa bersalah itu anjing loh Bu. Ya, kalau dia nakal dipasangin corong itu, ya, supaya dia nggak ini. Nah, emang anak kita nih anak apa Bu? Anak manusia atau siapa gitu? Kok mendidik seperti itu? Nah gitu. Makanya itu kasus ujung-ujungnya udah didaya balik ke kita, ya. Udah didaya balik lagi ke kita Bu. Nah jadi memang kalaulah memang tidak mau, mereka tuh memang apa, daya modern atau daya seperti apa mungkin ya Bu Hema? Modern Bu. Ya modern itu kayak gitu. Ibu bisa ajak dialog, Bapak guru, Bapak mu'alimah, Bapak mu'alim, bahasa Arabnya guru, saya guru Pak, dia bilang. Ini bukan kata saya meminjam kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat kita. Dan saya meniru seperti itu teladan Rasulullah. Saat begitu cinta kasihnya Rasulullah kepada anak-anak. Nah, gimana gitu kok malah dipukul? Gimanain? Nah, tidak seperti itu. Mungkin itu Bu Hema bisa berangkat dari situ. Jadi kita Bu berbasis nilai kebajikan universal. Kita harus yakini itu ya. Dan nilai kebajikan universal tertinggi bagi kita umat Islam ya Al-Qur'anul Karim. Jangan ada keraguan di dalamnya, ya. Jadi misalnya dibilang, oh kami nggak mau, itu modern, ya. Loh, kami orang Islam, versi kami, akhlak terbaik adalah akhlakul karimah, yang semuanya dijelaskan dengan baik di dalam Al-Quran dan hadis. Selesai kita Bu. Nah itu dia. Ya Bu Hema ya, kalau saya juga sebel juga saya dengarnya Bu kayak gitu. Itu udah keterlaluan banget, mempermalukan. Sedangkan tidak pakai, padahal kita gini, udah biar hari ini nggak usah pakai sepatu, nyeker di sekolah. Itu paling nggak enak dia jalan, kaki sakit, paling temannya tertawa. Tapi kalau dipakein dengan kata-kata yang adalah doa, saya menyakiti orang tua saya, waduh. Habis itu satu lagi Bu, siapa sih manusia di muka bumi ini yang sempurna, yang nggak pernah salah? Anak Ibu sendiri juga mengakui, keceplos barangkali. Saya barusan ngakui Bu, tadi. Aduh, saya tadi keceplos juga, maksudnya bukan keceplos ya. Saya melakukan KSE saya nggak bagus, sedang banyak masalah. Anak-anak juga gitu, nggak semudah membalik telapak tangan. Mestinya mereka kan punya data. Kecuali memang udah jadi keseharian dia, itu pun harus kita bilang. Kalau saya suka gini Bu, kenapa Ibu Intan Lara nggak mau ngomong kotor? Satu aja nah, mati itu sakit banget. Udah, saat mati itu biasanya apa yang selalu kita lafalkan itu yang kita sebut. Ibu Intan takut saat dicabut nyawa nanti kamu seperti memaki malaikat. Nah itu yang saya sampaikan Bu Hema ya. Jadi gak apa-apa nih kasusnya Bu Teti dan kawan-kawan itu membuka wacana berpikir kita ya. Udah kita guru penggerak ini ya harus berani bersuara. Pelan-pelan kita bersuara ya tapi saya rasa udah berkurang lah ya. Kita mukul-mukul anak itu kayaknya kalau di sekolah negeri itu udah jauh sekali Bu ya. Nah mungkin kalau di Dayah kawan-kawan kita di Dayah ini kita harapkan lah. Saya juga nemu sekolah Islam dan Dayah yang lembut hatinya Bu ya, tidak seperti itu gitu ya Bu Hema ya, maksudnya ya. Mungkin Ibu bicara aja baik-baik Bu, pelan-pelan. Menurut saya gitu Pak, bukankah kita manusia ini adalah orang yang gak luput dari kesalahan, demikian pula anak saya. Tetapi ingat Pak, ucapan itu adalah doa bilang. Dia disuruh mengakui sakit Pak hatinya, dibilang mengkhianati saya. Siapa sih kita yang mau mengkhianati orang tua?
Mungkin itu sebaik-baik seburuk-buruknya Bu label itu Bu, ya. Saya jahat pada orang tua saya, mengkhianati orang tua saya. Ibu sebagai orang tua juga tidak merasa terzolimi, kenapa dia pula yang merasa terzolimi? Nah, seperti itu, ya. Nah, baik kawan-kawan, kita lanjut. Jadi terima kasih banyak Bu. Iya, ya Bu Emma. Kasusnya Ibu Teti ini kalau dari sudut pandang si ini, ya kita maksudnya ini bicara yang berdasarkan viral di media sosial, Ibu ya ceritanya ya. Nah, walaupun di sini di forum ini kita juga tahu ternyata ada pembesar-besaran juga ya, tetapi kita berpegang ecek-eceknya kasusnya inilah ya. Dan Bu Teti dan kawan-kawan harus bisa memperbaiki narasi, maksudnya disebutkan ya terjadi dilema etika pada diri orang tua daripada santri yang menjadi korban ya, dimana satu sisi dia merasakan keadilannya untuk anaknya itu gimana, dan di sisi lain dia juga merasa aduh kan kalau dia ya biar kayak mana Dayah ini adalah institusi yang memfasilitasi pendidikan anak saya. Nah di situ dia berdamai. Mungkin diteruskan dengan itu ya Bu Teti ya. Ini udah bagus, udah ada langkah pengambilan keputusan ya, tinggal diperjelas di narasi aja siapa yang di sini mengambil keputusan, siapa dia dan apa bentuk keputusan dia yang bisa kita jadikan penelaahan dilema yang terjadi pada dirinya, pengambilan keputusannya prinsipnya apa ya Ibu ya, tadi berbasis rasa kepedulian ya, itu dia. Oke, kita lanjut dengan kelompok terakhir, silakan. Baik, saya tutup dulu ya Bu. Iya silakan ya Bu. Ya, baik, terima kasih teman-teman dan Ibu fasilitator atas masukan pada kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Teti minta tolong stop share ya. Udah kita lanjut ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa rukol sampai hari ini, walaupun banyak terkadang kendala di akhir-akhir ini, apalagi cuaca yang tidak bersahabat. Teman-teman, mari kita menjaga kesehatan agar kita sampai akhir nanti tetap bisa menjalankan tugas CGP ini dengan baik dan kita lulus bersama-sama dengan nilai yang memuaskan. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dengan kasus pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang pertama itu adalah yang presentasi adalah Ibu Dewi dan Bu Hema sebagai notulen, dan nanti Pak John dan kami bersama-sama akan menanggapi jika ada pertanyaan. Nah, jadi kasus yang kami angkat ini adalah kasus yang pernah terjadi dan malah sering terjadi
di sekolah yang saya dan Bu Dewi pernah, dan sekarang kami sudah pisah sekolah. Nah, tetapi ini pernah kami alami. Baik, untuk tidak memperpanjang, Ibu Dewi silahkan untuk mempresentasikan kasus dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kelompok kami mengangkat kasus, saya bacakan narasinya. Pada akhir kegiatan tahun pelajaran, sekolah mengadakan kegiatan rapat kenaikan kelas. Kepala sekolah mengadakan pertemuan dengan wali kelas, guru BK, dan semua dewan guru untuk membahas laporan hasil belajar murid selama 1 tahun pelajaran. Kriteria kenaikan kelas yang harus dilaporkan masing-masing wali kelas, data afektif dari BK, dan informasi pembelajaran dari guru. Kriteria kenaikan kelas sebagai berikut: jumlah nilai di bawah KKM maksimal 3 mapel, persentase kehadiran 80% dari total hari efektif, nilai sikap sekurang-kurangnya baik, dan menyelesaikan seluruh program kegiatan belajar yang sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan serta telah mengikuti asesmen formatif dan sumatif. Kepala sekolah meminta dan memerintahkan kepada Dewan Guru untuk memberikan nilai kepada seluruh siswa tanpa kecuali. Harus minimal KKM karena bila ada siswa yang tidak naik kelas dikarenakan tidak sampai nilai KKM, khawatir siswa tersebut malu tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah. Dan hal tersebut akan bertentangan dengan peraturan pemerintah daerah. Dan pasti sekolah akan mendapat teguran keras. Padahal pada faktanya banyak sekali murid yang nilainya di bawah KKM. Namun jika tetap dinaikkan dan mendapatkan nilai yang memenuhi standar KKM, seolah-olah tidak ada ketegasan dari pihak sekolah dan menganggap penilaian yang dilakukan guru sia-sia saja, yang ujung-ujungnya terjadi sistem tembak nilai, sehingga reputasi sekolah dipertaruhkan. Nah, analisis kasusnya ada 3 macam, ada paradigma dilema etika, prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan keputusan. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, di kasus kami ini paradigma dilema etikanya itu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Jadi dilema etika itu terjadi saat kepala sekolah meminta guru untuk memanipulasi nilai dan kehadiran murid karena adanya rasa kasihan, khawatir putus sekolah jika harus tinggal kelas. Nah, kemudian prinsip ini berpikir berbasis rasa peduli kami pilih karena bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada murid agar dapat tetap melanjutkan sekolah. Nah, kemudian mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang bertentangan kita masuk ke 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, nilai yang bertentangan adalah nilai kejujuran dengan nilai kemanusiaan. Jadi guru tidak jujur saat memberikan nilai karena mengutamakan rasa kemanusiaan murid. Kemudian yang terlibat dalam situasi tersebut adalah kepala sekolah, guru, murid, dan masyarakat. Kemudian fakta yang relevan dalam situasi ini, ada beberapa murid memiliki nilai kurang dari KKM dan ketidakhadiran melebihi batas maksimal sehingga tidak memenuhi syarat kenaikan kelas. Kemudian kepala sekolah menginstruksikan agar guru memberikan nilai minimal KKM dan mengubah ketidakhadiran agar dapat naik kelas. Kemudian fakta yang relevan, fakta selanjutnya adalah guru merasa kurang nyaman atas keputusan tersebut karena merasa kurang adil pada murid yang rajin. Kepala sekolah khawatir jika anak tidak naik akan putus sekolah. Namun juga khawatir jika semua dinaikkan maka reputasi sekolah kurang baik di mata masyarakat. Pengujian benar salah, diuji legalnya tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi tersebut. Sehingga masuk ke dalam dilema etika. Pengujian uji regulasinya ada pelanggaran kode etik profesi dalam kasus ini. Jadi hal tersebut dapat dilihat dari guru memberikan nilai yang tidak sesuai dengan aturan persentase nilai akhir kenaikan kelas. Ketidaksesuaian tersebut dapat dibuktikan dari kehadiran murid yang tidak cukup, kurangnya nilai harian, dan murid hanya datang pada saat ujian akhir kenaikan kelas berlangsung.
Uji intuisi, berdasarkan perasaan dan intuisi kami tidak ada yang salah, semuanya benar. Kepala sekolah benar dalam menginstruksikan guru untuk memanipulasi nilai dan kehadiran agar murid dapat naik kelas, dan kepala sekolah benar jika semua murid dinaikkan meskipun tidak sesuai dengan syarat kenaikan kelas, maka reputasi atau nama baik sekolah menjadi kurang baik di mata masyarakat. Kemudian uji publikasi, jika keputusan saya dipublikasikan di media cetak atau elektronik atau menjadi viral di media sosial, saya merasa tidak nyaman karena akan merusak nama baik pribadi dan sekolah. Uji panutan atau idola, keputusan yang akan diambil adalah memberikan nilai minimal KKM karena mementingkan nilai kemanusiaan murid agar tidak putus sekolah. Pengujian paradigma benar lawan benar. Jadi dalam pengujian benar lawan benar, paradigma yang sesuai dengan situasi tersebut adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Jadi justice versus mercy. Melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli. Hal tersebut dilakukan karena memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikannya, sehingga wajib belajar 12 tahun tercapai dengan maksimal. Investigasi opsi trilema, murid yang nilai rapornya dinaikkan menjadi nilai KKM, tidak diberikan begitu saja oleh guru, namun ada perlakuan khusus berupa pemberian tugas tambahan yang harus dikerjakan oleh murid. Langkah yang ke-8, keputusan yang diambil adalah memberikan nilai sesuai KKM dan ketidakhadiran tidak melebihi batas maksimal. Dengan catatan murid telah memberikan tugas tambahan agar meminimalisir ketidakadilan yang dirasakan murid lain. Yang ke-9, berdasarkan keputusan yang diambil, maka anak yang nilainya di bawah KKM tetap mendapatkan nilai KKM untuk mengantisipasi anak putus sekolah apabila tidak naik kelas. Hal menarik dan tak terduga, yang menariknya itu nilai kemanusiaan lebih diutamakan pada kasus tersebut karena menyangkut masa depan anak. Yang tak terduganya akan terjadi kasus yang sama setiap tahunnya apabila tidak ditangani dengan baik. Jadi kesimpulannya adalah pengambilan dan pengujian terhadap kasus yang dipilih sudah tepat karena sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Jadi tidak ada pertanyaan lanjutan dan keputusan tersebut sudah tepat. Demikian paparan dari kelompok kami. Baik, terima kasih Bu Dewi atas pemaparannya. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan untuk bertanya. Baik, Bapak Ibu, kami persilahkan untuk bertanya. Oke, baik, Ibu Erna, kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, sangat bagus kasusnya. Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, sangat bagus paparannya. Bu Siti izin coba scroll ke atas di bagian paradigma, 4 paradigma pengambilan keputusan. Ya, terima kasih Bu Siti. Dari dalam kasus ini, paradigma yang diambil berarti rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kalau menurut saya dari cerita ini, itu lebih mungkin bisa ditambahkan dalam jangka pendek atau lawan jangka panjang. Sedikit Bu Siti, dari rasa keadilan dalam paradigma ini, rasa keadilan yang bagaimana di sini? Apa keadilan untuk anak-anak tadi ya, biar anak-anak nggak kecewa mungkin ya Bu Siti ya? Saya di sini agak sedikit keliru. Mungkin kalau rasa kasihan ya mungkin ya Bu Siti.
Tolong dijelaskan sedikit lagi, saya agak bingung di sini, Bu. Baik, untuk kami semua kelompok 2, Ibu Erna bertanya, untuk paradigmanya bisa ditambah jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian untuk paradigma keadilan, di mana letak dari kasus ini paradigma rasa keadilan itu didapat. Nah, itu pertanyaannya. Silakan Ibu Ibu Dewi, baik silakan. Saya akan mencoba memberikan sedikit jawaban untuk Bu Erna. Tapi makasih ya udah kasih masukan untuk dilema etika. Kayaknya itu bisa ya Bu Siti, Bu Hema, dan Pak John ya. Jangka pendek lawan jangka panjang ya. Karena seperti yang Bu Intan sampaikan tadi bahwa tidak masalah untuk beberapa paradigma yang kita sisip di kasus ini. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi bahwa di mana sih keadilan dan kasihan itu. Nah, kalau menurut saya, kebetulan juga ini kasus kelompok kami, rasa keadilan itu lebih kepada siswa yang gini Bu Erna. Jadi kan ada siswa yang tidak bermasalah, dia selalu rajin datang, nilainya bagus, naik kelas. Sementara ada siswa yang tadi memang dia harus naik kelas di bawah, maksudnya intervensi dari kepala sekolah. Nah, supaya adil kan nggak mungkin begitu kita bilang naik kelas, dia langsung naik kelas. Jadi ada, udah kita paparkan juga tadi, dia naik kelas istilahnya bersyarat. Dia naik kelas menyelesaikan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh guru mapel sesuai dengan apa yang dia nggak tuntas. Nah, ada syaratnya juga. Jadi antara siswa yang tadi dibantu dengan siswa yang memang rajin ke sekolah itu keadilannya itu sama gitu. Nggak serta-merta begitu kita yang malas tadi sekolah, yang nilainya nggak bagus, nggak serta-merta kita naikkan langsung kelas kayak gitu. Ada tugas-tugas atau ada hal-hal yang harus dia kerjakan dulu sebagai syarat dia untuk naik ke kelas. Sehingga ada rasa adil ke seluruh siswa di sekolah tersebut. Seperti itu. Mungkin ada penambahan dari rekan yang lain. Baik, ada penambahan dari Bu Emma atau Pak John? Baik, kalau tidak ada, saya ingin menambahkan sedikit ya mengenai rasa keadilan letaknya di mana gitu ya Bu. Jadi sesuai dengan undang-undang ya, anak-anak itu wajib sekolah 12 tahun. Nah, dengan adanya undang-undang dan peraturan daerah inilah yang memicu kepala sekolah untuk agar anak tersebut dinaikkan. Nah, kasus ini juga pernah terjadi di sekolah waktu saya mengajar dengan Bu Dewi, tapi sekarang udah pisah. Nah, anak tersebut jarang datang karena anak tersebut juga broken home gitu. Nah, kami para guru saat rapat saling berargumen bahwasanya anak itu tidak usah. Nah, berdasarkan diskusi yang alot dan dengan pengalaman-pengalaman guru-guru senior, akhirnya kami meluluskan siswa tersebut. Nah, jadi pandangan kami waktu itu adalah ketika anak tersebut nanti lulus dan minimal dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Nah, itu waktu itu yang hasil dari rapat kami. Nah, ternyata betul, Bu. Jika waktu itu kami tidak meluluskan, mungkin dia sudah tidak sekolah lagi dan kemudian dia tidak akan mendapat pekerjaan yang layak. Nah, jadi kebetulan saya ketemu siswa tersebut sudah kerja di SPBU, Bu. Nah, waktu itu kami sering sekali memanggil siswa tersebut karena jarang datang. Nah, karena faktor dia broken home dan dia juga bekerja paruh waktu, akhirnya itu yang menyebabkan dia ternyata jarang sekolah. Nah, kembali lagi mungkin kekurangan pada guru-guru kita, tidak semua guru-guru perhatian terhadap siswa yang seperti itu. Nah, kami juga pernah mengalami peristiwa seperti ini. Nah, jadi yang Ibu Erna tanyakan tadi adalah di mana letak keadilan untuk si siswa tersebut juga, Bu. Kalau misalnya guru dengan egonya memberikan nilai, mungkin dia tidak bisa hidup untuk
baik ya, dan yang kami lihat akhirnya dia bisa bekerja. Artinya dengan bantuan nilai yang kami berikan dia sudah bisa bekerja di SPBU gitu Bu. Jadi itu adalah pengalaman dan juga yang bisa mungkin kita ambil hikmahnya, tetapi kita terus berbenah sebagai guru untuk memperbaiki supaya tidak ada anak-anak yang terlambat atau tidak mau sekolah seperti itu, Bu Erna. Terima kasih. Kalau begitu kami lanjut. Oke, dilanjut dengan Ibu Hema. Dipersilahkan, Bu. Baik, terima kasih Bu Siti. Nah, saya juga tadi terpikir dengan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, mungkin kita bisa ambil kutipan dari Bu Siti tadi, karena ini terjadi di sekolah Bu Siti dan Bu Dewi. Nah, seperti penjelasan Bu Siti, mungkin itu benar sekali. Jangka pendek lawan jangka panjang. Artinya kalau si anak ini tadi kita tinggal kelaskan, tidak kita luluskan, maka apa yang terjadi? Jangka panjangnya beliau mungkin pada saat mencari pekerjaan, kalau kita tinggal kelaskan maka dia akan tertunda seperti itu, bernyangkut dengan usia si anak ini tadi. Ya, mungkin itu saya setuju seperti Bu Dewi bilang. Jangka pendek dan jangka panjangnya di situlah letaknya mungkin. Akan kita tambahkan. Terima kasih Bu Erna, luar biasa. Sama Bu. Baik, ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu, kami persilahkan untuk sesi yang kedua. Baik, atau Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi, tidak bertanya, mungkin ada yang ingin ditanggapi dari kasus yang kelompok kami sajikan. Ya, saya barangkali ya akan menanggapi ya. Nah, ini kasus kita banget ya. Oh, ini kasus kita banget ya. Di ujung-ujung selalu nilai kasih sayang istilahnya ya Bu ya. Nah, tadi ada Bu Erna yang bertanya barangkali ya. Nah, kalau keadilan lawan rasa kasihan tadi ya Bu ya, Bu Erna ya. Bu Siti, benar Bu Siti? Iya Bu, iya benar. Jadi keadilan ini tentu saja ya, kita juga punya siswa yang sudah fokus banget untuk pembelajarannya ya. Kita nggak bilang mati-matian berdarah-darah barangkali, tapi effort mereka tuh untuk mendapatkan tujuan belajarnya itu barangkali kita tahu mereka pribadi yang unik, yang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Ada anak itu barangkali yang kecerdasan majemuknya luar biasa ya. Dia sedikit membaca dia paham. Ada juga karena kegigihan Bu ya. Mungkin dia memang sebenarnya tidak terlalu cerdas mungkin. Kalau dari ya kita ke IQ, kita bicara IQ di sini ya. Dia tidak terlalu cerdas, tetapi bisa dia sampai walaupun sekarang nggak boleh meranking ya, tetapi nilai dia selalu bagus. Nah, dia mendapat kita bilang 90 ya. Sementara anak yang kita anggap tanda petik tadi ya, nggak mau bikin tugas, lagi belajar main-main ya, pokoknya cobaan banget lah bagi kita ya. Nah, itu kalau memang zaman dulu ada istilah KKM, ya benar ya. Misalnya KKM dibikin 80. Nah, jadi di sini keadilannya itu seperti itu Bu Erna. Saat kita harus ya tidak menutup mata sih pada anak-anak yang sudah berusaha keras pun kadang-kadang dia hanya mencapai nilai 85 ya. Nggak hadir, selalu hadir, sementara anak ini dalam satu semester mungkin 21 ketidakhadirannya. Nah itu Bu Erna, kalau kita mau lebih dari sudut pandang di mana nih ketidakadilannya, di sana saat kita memutuskan. Nah, kan ada contoh kasus yang di LMS kalau saya nggak salah gini, mau pergi study tour ya, tetapi di kasus itu memerlukan biaya ya. Nah pada hari H datanglah seorang anak
yang orang tuanya bermohon, ya, bawalah anak ini, ya. Nah, tetapi di sana ada rasa keadilan, itu lawan rasa kasihan, berbasis ke rasa peduli lagi, ya, untuk resolusinya, ya. Nah, jadi muncullah ini anak ini kan tidak membayar. Yang anak nggak membayar ada 3, tapi yang muncul di sekolah 1. Ada rasa keadilan. Yang pertama, ya orang lain lo bayar lo, oke, orang lain nggak keberatan. Tetapi dia datang ke sekolah, sementara yang 2 lagi karena memang nggak punya biaya, dia udah nggak datang. Di mana rasa nggak adilnya? Ya, kalau bisa kita muncullah opsi trilema, ya. Nah, ada 2 opsi trilemanya bahkan kalau menurut saya, ya. Ada guru yang gini, aduh berapa tuh? 1 anak 100. Yuk kita ada 30 orang, kita kumpul yuk. 10.000 seorang berarti. Itu 1 opsinya. Kan berarti bisa berangkat semua nih, ya. Nah, opsi kedua, telepon yang 2 lagi. Nah, atas kebijakan sekolah nanti makannya bisa mamamu bawa sendiri, waktu duduknya mungkin bisa bareng-bareng teman ataupun guru yang bayarin, nah apalah seperti itu. Nah, menariknya kasus Bu Dewi Marlina dan kawan-kawan di sini ada lengkap dengan opsi trilemanya, yaitu bagaimana anak yang mendapatkan nilai kasih sayang tersebut tidak hanya sekedar diberi saja, tetapi ada bentuk penugasan ya Bu ya, yang untuk, nah seperti itu. Jadi keputusan kita itu nggak bisa juga memang perfect Bu, dan takkan pernah bisa menyenangkan semua orang, kata Pak Nadiem Makarim, ya. Kata Sayyidina Ali juga. Tetapi yang terbaik adalah orang yang berani mengambil keputusan. Kalau orang yang terlalu memikirkan nanti kalau begini jadi kayak gitu, kalau kayak gitu nanti jadi kayak gini, itu adalah orang-orang yang ujung-ujungnya hanya hidup di dalam ketakutan, tidak pernah tumbuh keberanian dalam dirinya. Nah, itu pasti kepala sekolah juga, waduh, pasti guru. Ya, contohnya saya. Ya. Nah, anak ada yang mau dikeluarkan, NP istilahnya, naik pindah, ya. Salah saya, padahal itu kebijakan saya, benar Bu, tapi saya karena mau suara demokrasi ceritanya, saya voting lah, nggak nyangka saya kalah, ya. Nah, ternyata guru lebih memilih mereka dikeluarkan, ya. Dan di sana saya berefleksi bahwasanya hari itu saya telah gagal. Mengapa? Saya menyerah pada keadaan, ya, dan saya tidak bisa menyelamatkan peserta didik saya. Jadi keputusan saya pada saat itu untuk voting itu salah. Karena 1, tidak berpihak kepada peserta didik saya. Yang kedua, tidak berbasis juga dengan kebajikan universal. Mengapa di sana saya seperti kurang menghargai hak anak, ya, dan tidak memberi maaf, ya, atas padahal manusia ini gudangnya kesalahan, ya kawan-kawannya. Nah, jadi sekali lagi, sekarang kalau kita ngambil keputusan kita punya ilmu loh, ya, kita punya ilmu, betul nggak, ya. Nah, tapi kalau bujukan moral emang nggak usah, itu udah, berarti jangan dilakukan. Tapi kalau Bu Intan, gimana ya nih ya? Satu sisi kita bantu ibu itu masuk kita bantu dia masuk, kita gantikan dia, ya, karena dia ada yang harus dia lakukan di luar barangkali. Tapi di sisi lain kita mestinya bisa pulang ke rumah untuk membereskan apakah anak kita, bayi kita. Nah, di situ kan ada tuh, ya, rasa. Jadi kita sudah bisa. Keputusan apapun yang kita ambil, kalau sudah berdasarkan kepada meminimalisir kesalahan pengambilan keputusan, itu dia Bu intinya, ya. Dan ini tidak hanya berlaku untuk di sekolah kita, ya, teman-teman.
ingatlah ya, ini mungkin saya dekat-dekat maghrib jadi siraman rohani juga ya. Kadang-kadang kita harus berdamai sama diri kita sendiri ya. Allah itu memberi kita sakit ya, penggugur dosa kita. Allah itu memberikan kita ujian ya, karena kita akan menaik menjadi satu tingkat di atas daripada level kita yang sekarang ya. Allah itu tidak akan pernah memberikan cobaan kalau kita itu tidak sanggup melaluinya. Nah, jadi kalau memang kayak gitu, begitu juga Bu Intan. Saya sedang banyak banget masalah, Bu. Ya. Ayo fight, lawan ya. Dalam artian apa? Ingat ya, Allah itu paling baik lah kepada kita. Selalu berprasangka baik kepada Allah. Nah, yang terpahit kita alami pun keputusan yang terpahit ya, yang harus kita ambil barangkali itulah yang menjadi terbaik bagi diri kita. Sekarang belum, hikmahnya nanti mungkin di masa-masa yang akan datang. Nah, itu teman-teman ya. Jadi saya ingin menyampaikan, ingat, kawan-kawan nggak sendiri ya. Banyak kita nih semua yang punya masalah yang harus kita selesaikan. Tapi tidak sebesar masalah saya, Bu Intan ya. Anggap itu adalah ujian dari Allah ya. Dan mungkin ini dengan penutup daripada kelompoknya Bu Dewi ya. Mungkin ada opsi kuartet lema kali. Karena ya. Di bahasanya kalau 4 tuh kuartet dia ya. Nah, jadi bisa saja ternyata ada opsi keempat, ada opsi kelima ya. Nah, dan ini tadi udah bagus ini yang punya Ibu Dewi dan kawan-kawan ya. Udah lengkap dengan 9 langkah keputusan. Bu Intan ini boleh nggak dengan slide? Boleh lah kalau ini ya. Ini kan bukan RPP dan lain-lain ya. Nah, ini dia. Murid yang nilai rapotnya dinaikkan menjadi nilai KKM tidak diberikan begitu saja oleh guru, ya. Tapi di sana, walaupun mungkin tidak bisa mengejar, ya. Tetapi yakinlah Bapak Ibu, ya. Mungkin dari satu sisi sambil dia mengerjakan tugas dia akan merasa ini konsekuensi yang harus saya tanggung. Sanksi itu Bu Intan, itu hukuman Bu Intan tidak. Karena tepat dengan permasalahan yang dia hadapi, yang dia harus bertanggung jawabkan. Ya, dia bertanggung jawabkan nilai, ujung-ujungnya apa? Mengerjakan tugas lah. Nah, kenapa kawan lain juga diberikan nilai? Karena mengerjakan tugas. Nah, itu kawan-kawan ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh ditutup, Bu Dewi, silakan. Baik, terima kasih atas atensinya Bapak Ibu semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kawan-kawan, kita cuma ada slide penutup aja ya. Kita akan berefleksi sejenak kawan-kawan. Apa nih yang bisa kita dapatkan dari ilmu, bagaimana nantinya kita dapat mengambil keputusan yang berbasis nilai kebajikan universal dan berpihak kepada peserta didik kita. Itu kan dia tujuan daripada modul ini ya. Nah, kira-kira gimana coba? Apa semakin punya landasan, semakin punya keberanian nanti saatnya, ya silakan Pak Rijal. Nah ini laki-laki itu pemimpin harus nih. Baik, terima kasih Bu. Jadi memang luar biasa nih Bu ya, guru penggerak nih membekali pesertanya. Jadi dengan adanya materi seperti ini tentunya kami semua sebagai calon-calon pemimpin nih Bu ya, tentunya kami lebih mantap dalam mengambil sebuah keputusan nantinya. Tentunya bekal ini menjadi sangat berharga bagi kami semua.
Jadi sebenarnya jauh sebelum saya mempelajari modul ini, saya juga pernah dihadapkan dulu pada problem-problem yang sangat rumit, dan langkah-langkah yang seperti ini secara tidak sadar pernah saya terapkan di masa lalu di 2020 saat saya masih menjabat sebagai seorang sekretaris desa waktu itu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan saat kami mengambil sebuah keputusan waktu itu dalam hal penyaluran BLT. Di saat penentuan calon penerima BLT itu melalui mekanisme rapat dan analisis kelayakan. Jadi si calon penerima itu kami banding-bandingkan. Jadi akhirnya yang keluar itu adalah orang-orang yang memang layak untuk menerima itu. Jadi dengan adanya pemantapan tambahan dengan modul ini, tentunya saya secara pribadi bekal saya semakin banyak seperti itu. Terima kasih. Pak Rijal semestinya ya, Pak Rijal dan kawan-kawan itu tadi kasus itu pengambilan keputusan BLT tadi ya. Nah itu Bu, aduh semoga kawan-kawan ya sangat amanah dengan hal-hal yang seperti itu ya. Itu menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Kadang-kadang maaf nih kita melihat ya pakai baju PNS, daftar PKH ya, teman-teman yang lain. Nah jadi memang kan dari awal saya sudah sampaikan Pak Rijal, sebenarnya mengambil keputusan ini setiap hari kita lakukan ya. Contoh nih saya nih ya, udah tahu nggak bisa minum kopi karena nggak bisa tidur karena jarang, dan saya ada lambung ya, tetapi saya tergoda ya. Nah keputusannya apa nih ya? Jadi dalam hidup kita itu semuanya itu memang harus lalu mengambil keputusan ya Pak ya. Dan tadi dengan modul-modul guru penggerak ini benar-benar di luar batas takjub kita ya. Dan kita mungkin berpikir di awal ya, diajarin bagaimana model pembelajaran, betul nggak? Bukan, ini adalah program leadership, program kepemimpinan di mana seorang guru itu memang akan bertransformasi menjadi seorang pemimpin. The realnya yaitu saya aja merasa terlambat Pak Rijal ya. Andai dari dulu saya mau jadi kepala sekolah Pak ya. Karena apapun nama itu baik saya, ya saya tinggal jalan, benar nggak? Saya ajak kawan-kawan saya gitu. Tapi kalau dulu kita bukan pemegang kebijakan, ya. Kita punya pimpinan yang harus misalnya, aduh nggak berani Bu Intan, kayaknya gimana gitu. Nah tapi kalau sekarang, ya itu dia. Bagaimana pertama kita dicuci dulu melalui modul 1.1. Kita disadarkan dulu kita ini siapa loh, kita ini pendidik, orang yang menuntun. Apa yang dituntun? Keselamatan dan kebahagiaan. Kodrat peserta didik kita. Untuk apa? Tujuannya mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik individu maupun sebagai anggota masyarakat. Modul 2. Teman-teman ternyata dikenalkan bagaimana kita bisa tergerak dan manusia-manusia lain ya juga sama seperti kita, bagaimana dia punya otak yang spesifikasinya sangat oke ya. Di sana ada otak yang bagaimana tergerak, bagaimana bergerak, dan bagaimana menggerakkan. Yang ketiga, kita tuh disadarkan, jadi orang tuh, kamu tuh harus punya visi, harus visioner. Hidup tuh kalau nggak punya tujuan hancur, ya. Sekolahmu tuh kalau nggak punya tujuan selesai. Nah, di modul ke 1.4 itu semua harus kita, nggak bisa kita sendiri, harus kita budayakan. Kita sendiri yang baik, tetapi lingkungan sekitar warga sekolah kita
Nggak bisa, ya. Nah, kemudian sebagai tempat untuk sebuah institusi pendidikan, ya, di mana di sana tidak hanya hasil belajar, tidak hanya kognitif, tetapi ada di sana penguatan karakter, ya. Sebelum bagaimana sih cara memfasilitasi sebaik mungkin untuk anak mendapatkan tujuan belajarnya di modul 2.1. Kemudian apa? Selain itu, kalau otaknya udah pandai, tapi emosionalnya jongkok, ISQ-nya nggak ada, selesai juga. Makanya diajarkan kita tentang kompetensi sosial emosional. Baru beranjak lagi. Kamu sudah beres sekarang. Ayo, bagaimana kamu bisa membereskan orang lain? Tapi bukan dengan menggurui, bukan dengan seperti apa, tetapi kamu bisa mengembangkan potensi orang lain. Ya, ayo belajar jadi coach. Coach itu tugasnya adalah bagaimana memaksimalkan potensi daripada coachingnya melalui kepala sekolah harus melakukan supervisi, benar sekarang, ya. Nah, itu dia. Dan di sini sekarang semakin jelas, teman-teman. Modul kedepannya nanti apa kita? Nggak boleh banyak nuntut. Apa yang ada di sekolah itu yang kita berdayakan lewat pengelolaan sumber daya di sekolah kita. Kita diajak menjadi orang pemikir yang asset-based thinking. Nah, kitanya jadi pemimpin di modul terakhir, semakin dikuatkan, anak kita juga sesuatu saat akan menjadi seorang pemimpin. Makanya dimulai dari sekarang, itulah namanya kepemimpinan murid. Nah, ini tadi dipancing sama Pak Rijal, ya. Jadi program guru penggerak ini sangat nyata, ya teman-teman. Bukan ya, blok. Oh, mau bikin ini, oh enggak. Dia didesain dengan rapi sekali, ya, agar memenuhi kita ini sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, teman-teman, kalau kelompok Pak Rijal tadi silakan sedikit lagi menambah 9 langkah pengujian keputusan. Kelompoknya Bu Teti tinggal menambah siapa di kasus tersebut yang mengambil keputusan, dan kelompoknya Bu Siti Hasanah tadi sudah sangat baik, ya. Kasusnya adalah tentang dilema etika yang dihadapi saat mengambil keputusan salah seorang ataupun beberapa peserta didik kita yang barangkali tidak mendukung nilainya untuk dapat naik kelas ataupun lulus, ya, di akhir fase. Nah, begitu. Maybe udah bangun dia. Nah, baik kawan-kawan, saya rasa demikian. Kita sudah selesai. Jangan lupa dielaborasi pemahaman, membuat pertanyaan, ya, dan juga bertanyalah sebaik mungkin. Nah, dan baca-baca lagi lah eksplorasi konsepnya, ya, supaya matang, ya. Dan ingat, keterampilan pengambilan keputusan juga merupakan sebuah proses yang harus kita sering lalui agar kita mendapatkan kompetensi terampil untuk pengambilan keputusan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman selamat beristirahat, dan kegiatannya kita sudahi sampai di sini, ya. Sekali lagi, jika ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di tugas-tugas, ya, berikutnya, ya. Kalau ada yang ditanyakan, ya, Pak Rijal silakan. Ya. Ibu, sedikit lagi untuk tugas demonstrasi, Bu, itu harus video, Bu, ya? Iya, sekarang kan mau dilihat bagaimana Bapak mewawancarai, ya. Nah, bagaimana sih Bapak Kepala Sekolah kita itu kan dia sudah di posisi yang selalu mengambil keputusan, ya. Lakukan wawancara itu dengan video, ya, supaya kelihatan lah memang. Ya, oke. Ya, karena kalau namanya kalau cuman sekedar tulisan kan kita hanya membaca, ya. Tapi kalau itu kan nampak suara beliau, ya, bagaimana. Dan sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, bukanlah selalu harus video yang menyerupai film yang
mendapatkan piala citra. Beliau tampil apa adanya aja ya. Nah, terus teman-teman juga Bu Intan, kami boleh bawa catatan. Kalau pewawancara itu boleh ya, silakan bawa aja catatannya ya. Nggak apa-apa yang mau ditanya. Nah gitu. Beda dengan coaching. Nah kalau coaching teman-teman yang nanya bawa catatan, yang menjawab bawa catatan. Nah itu. Tapi nggak apa-apa sih, nggak usah. Perbaiki Bu Intan, nggak usah ya, nggak apa-apa. Nah cuman mungkin macam mana saya mau nilai terampil banget ya, terampil orang dibaca doang gitu ya. Ya. Oke Bu Erna silakan. Ya Bu Intan, untuk si wawancara kepala sekolah itu, apa harus kepala sekolah yang sederajat dengan saya kan SMK, apa harus kepala sekolahnya itu setingkat SMA atau SMK gitu? Apa boleh dengan kepala sekolah semua tingkat gitu? Ya. Yang diminta berapa kepala sekolah ya? 2 sampai 3. Pokoknya kepala sekolah, nggak ada hubungan dengan SD, TK ataupun SMK. Tapi kalau bisa yang satu kepala sekolah kita sendirilah ya. Ya. Ya kan. Ini nih Bu Erna nih ke sekolah-sekolah mana? Saya kok nggak ditanyain ya, kata Bapak Kepala Sekolah. Atau Bapak Kepala Sekolah, Bu Erna kesana aja lah, ke sekolah lain aja. Atau jangan rame-rame Bu Intan, yuk daring yuk, saya mau wawancara ibu kan kepala sekolah. Iya. Kalau bisa jangan daring, kecuali nah kayak Bu Rizky, beliau itu apa namanya melahirkan ya. Nah, dia boleh daring, boleh ya, silakan buat grup ya sebentar untuk dengan. Tapi ibu-ibu kalau yang di Malabo ya kepala sekolah sendiri jangan daring lah. Ya, tanyain langsung aja. Habis itu di sebelah Bu Erna ada SD, silakan Bu Erna ke SD aja. Nggak harus kepala sekolah yang mana, yang senyamannya aja. Bu, kepala sekolah saya sedang nggak ada, ya Ibu wakilnya lah tanya. Ya, oke. Bisa diwakili Ibu ya? Ya kalau dia nggak ada gimana? Nah, ya. Atau kalau dia nggak ada memang Bu Intan, saya mau kepala TK 1, kepala SD 1, boleh nggak Bu Intan? Boleh juga, ya. Intinya seperti itu. Ya. Ya. Ada lagi? Ya Bu Hema, silakan. Baik Bu, terima kasih. Saya ingin menanyakan Bu, apakah durasi waktunya ditentukan atau tidak Bu? Di apa namanya? Saya belum lihat rubrik, tapi kayaknya nggak ada. Nggak ada ya Bu? Lama-lama kali juga lah Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah banyak kesibukan. Tapi jangan cepat kali juga, kasih jeda Bu. Nanti jangan belum pertanyaan satu, selama Bapak memimpin keputusan apa? Bapak tuh jawab pun cepat juga kan. Nanti Ibu belum tarik nafas lagi udah ya, jeda dulu lah ya. Kalau bisa dari pertanyaan jawaban dia digali barangkali kayak Ibu. Nah, coba ya. Seperti itu ya. Boleh bawa draft pertanyaan kalau memang nggak bisa kita hafal ya, boleh bawa, nggak ada masalah. Tapi janganlah segede gaban ya, kayak kecil kayak kertas apa namanya tuh kan bagus, karton-karton pembawa acara tuh ya, kan kecil aja dia tuh. Kalau kita nge-MC kan kecil, atau kita podcast ya. Baik Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, hari ini ya saya ingin menanyakan tentang salah satu program, enggaklah segini kayak undang-undang dasar 1, enggak seperti itu. Lihat kita aja udah grogi dia ya, kalau bisa kita harus punya ilmu yang orang nyaman berbicara sama kita ya. Teman-teman udah azan di sini, di sana udah ya? Oke. Azan udah azan. Baik. Nah, kita langsung sholat maghrib, sampai berjumpa. Dan ingat, semangat bikin tugas supaya nilainya meroket lagi. Oke? Ya. Insyaallah Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, saya matikan ya. Tadi udah foto-foto kan? Ya, saya matikan ya. Ya. Oke.